أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazar rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhan nas
ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Puji syukur marilah kita panjatkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam marilah kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya, insya Allah termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dunia dalam husnul khotimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan Jumat hari ini khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan tema cara mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di tema kita pada siang hari ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, lewat mimbar yang bahagia ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-80. Sudah sangat lama kita merdeka. Tentu saja yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita bukan cuma jiwa, mungkin harta dan lain sebagainya untuk meraih kemerdekaan. Sehingga kita pada hari ini sudah merayakan kemerdekaan kita yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan apa arti kemerdekaan itu di kehidupan kita, terutama bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan itu dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya kemerdekaan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa kita Indonesia tercinta ini. Di pembukaan undang-undang negara kita Republik Indonesia itu dijelaskan bahwa Indonesia itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas. Itu semuanya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kita bisa meraih kemerdekaan. Nah, oleh karena itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka nikmatku pasti akan kutambah. Tetapi jika engkau ingkari, Allah ancam, ingat azabku sangat pedih. Jikalau kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sudah kita raih sampai saat ini, sudah tahun ke-80, kita mensyukurinya, nikmat itu akan Allah tambah. Artinya kita semua Indonesia secara keseluruhan, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, mengalami yang namanya kesejahteraan.
Tetapi jika kita tidak bersyukur, kalau ancam azabku sangat pedih. Apa yang akan terjadi ketika Allah azab kehidupan kita, baik secara keluarga maupun secara nasional, akan terus mengalami penderitaan-penderitaan. Tentu saja yang paling menderita adalah rakyat. Apalagi kalau rakyat itu berada di bawah garis kemiskinan. Yang bisa membangkitkan, yang bisa merubah, syukur kita kepada Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti iman Rasulullah ungkapkan dalam sebuah sabda beliau. Ini untuk meningkatkan keimanan, kita harus pahami dulu apa itu iman. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah sabda beliau tentang pengertian iman. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Iman adalah pengakuan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu mencakup 3 aspek. Aspek hati, aspek lisan, aspek amal perbuatan yang kita lakukan. Hati kita meyakini bahwa Allah itu ada, Allah Esa, Allah Maha segala-galanya. Lisan kita bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengatakan kebenaran lainnya. Anggota badan kita melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itulah iman. Bagaimana cara menumbuh kembangkan iman agar iman ini bertumbuh kembang sehingga apa saja yang Allah berikan kita mampu bersyukur? Kembali Rasulullah ungkapkan dalam sebuah sabda beliau, kalau kita pengen makin yakin akan eksistensi Allah, keberadaan Allah, ungkapan Rasul, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan sekali-kali engkau pikirkan zat Allah. Kalau kita pengen yakin tentang keberadaan Allah, Rasulullah informasikan, pikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan sekali-kali memikirkan zat Allah. Kenapa? Jangan cari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kayak apa Allah besarnya? Jangan cari. Karena selama dunia ini belum hancur, belum terjadi kiamat, dan kita tidak masuk surga, kita tidak akan pernah lihat zat Allah. Ungkapan Rasul tentang kebahagiaan orang yang berpuasa itu 2. Yang pertama, ketika mau berbuka, itu kita bahagia banget. Yang kedua, ketika nanti kita melihat langsung wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat ketika kita masuk surga. Di dunia ini Allah tidak akan pernah menampakkan zatnya. Kenapa akan hancur? Bagaimana caranya? Pikirkan yang Allah ciptakan. Kita evaluasi kita masing-masing. Emang kita langsung tua, langsung besar hanya dari setetes sperma, air mani yang keluarnya di tempat yang hina. Cuma berjumpa dengan setelur dengan izin Allah. 40 hari yang pertama jadi segumpal darah, 40 hari yang kedua jadi segumpal daging, 40 hari yang ketiga daging tulang dibungkus dengan daging, 40 hari yang keempat jadi manusia kecil yang berkembang awalnya lewat yang namanya sel, kemudian setelah 4 bulan baru Allah tiupkan ruh. 9 bulan 10 hari kita lahir ke alam dunia.
Sekarang sudah ada yang umurnya mungkin lebih dari 70 tahun, mungkin ada yang baru 15 tahun. Siapa yang membuatnya? Pasti ada zat yang maha hebat, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirkan itu, maka kita akan bersyukur. Ada makhluk Allah yang hidupnya cuma 2 hari. Apa makhluk itu? Jenisnya sangat menarik, indah, berterbangan. Tapi umurnya cuma 2 hari. Dialah makhluk Allah yang namanya kupu-kupu. Warnanya ada hitam kekuning-kuningan, ada hitam kuning kemerah-merahan, tapi umurnya cuma 2 hari. Setelah 2 hari dia akan mati. Siapa yang menciptakan? Zat yang maha besar, yang maha agung, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan laran ketika musim hujan, kemudian berhenti aja hujannya, dia keluar dari selah-selah dinding musola, masjid, rumah-rumah kita. Hurufnya, umurnya nggak sampai sehari. Begitu dia berterbangan, kemudian bulunya rontok di jalan, besoknya sudah nggak ada. Nanti muncul lagi. Siapa yang menciptakan makhluk itu? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat semut. Ada yang bentuknya sangat kecil. Ada yang larinya cepat banget. Ada yang gede. Ada yang gigitnya tuh sakit banget. Gatalnya nggak hilang-hilang. Ada zat yang maha hebat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Kalau kita mau yakin akan eksistensi Allah, pikirkan apa yang Allah ciptakan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jika manusia sama-sama memikirkan proses penciptaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, manusia pakai asal mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, semua ini untuk manusia, tidak ada yang sia-sia. Lebih lanjut manusia akan mengatakan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, jauhkan kami dari azab neraka. Jadi kalau kita ingin yakin akan eksistensi Allah, pikirkan apa yang Allah ciptakan, dan semua ciptaan Allah itu untuk manusia, nggak ada yang sia-sia, karena Allah bentuk sebuah ekosistem yang semuanya saling membantu, saling berhubungan dan saling bergantung. Itulah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Mari tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemerdekaan yang 80 tahun ini akan kembali Allah tambah nikmatnya, maka nanti kesejahteraan seperti apa yang Allah janjikan, nikmat Allah akan ditambah dengan kesejahteraan kita yang akan terus meningkat. Bagaimana mengevaluasi agar kita bisa meningkatkan keimanan? Salah satu ciri orang beriman itu Allah jelaskan, innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Salah satu tanda orang itu beriman, disebut nama Allah bergetar hatinya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Ketika dikumandangkan azan subuh, ketika dikumandangkan azan zuhur, ketika dikumandangkan azan asar, azan maghrib, isya, bergetarkah hati kita? Kalau dikumandangkan azan zuhur atau asar atau maghrib atau subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu orang yang beriman, bergetar hatinya, dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah memanggilku untuk sujud kepadamu. Aku tinggalkan semuanya ya Allah hanya untukmu. Karena Engkau telah memberikan kepadaku segalanya. Dari mulai bangun tidur sampai aku tidur kembali. Banyak nikmat tak terhitung yang sudah Engkau berikan kepadaku. Apalagi nikmat negara kita. Kita bisa merdeka bukan karena kehebatan kita, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika kita bersyukur akan nikmat apa yang sudah Allah berikan, termasuk nikmat kemerdekaan, disebut nama Allah, mari kita bergegas, tinggalkan semuanya, datang ke masjid, ke musala, laporkan, ya Allah, nikmat Engkau berikan dariku, jangankan dariku lahir, dari ibuku hamil, nikmat kemerdekaan, nikmat lain-lainnya tak mungkin bisa kusyukuri. Syukur pertama yang paling penting yang bisa kulakukan adalah sujud kepadamu tepat waktu, ya Allah, ikut tanda syukurku kepadamu. Gak ada yang lebih penting tanda bersyukur kecuali sujud kepada Allah. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, aku telah memberikan nikmat yang sangat besar, tak terhingga. Maka kalau engkau ingin bersyukur, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Allah Tuhanmu. Nah, oleh karena itu, kalau kita bersyukur pertama nikmat, apalagi nikmat kemerdekaan sudah 80 tahun, mari tingkatkan takwa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat kalau masing-masing pribadi, kita sebagai warga, apalagi pemimpin yang memberi contoh, meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemakmuran dan kesejahteraan akan Allah berikan tanpa batas. Lewat mimbar kita yang singkat ini, mari kita sama-sama perbaiki keimanan kita, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah di hari kemerdekaan ke-80 tahun ini. Insya Allah ke depan kita akan meraih sejahtera, makmur dan bahagia. Mohon maaf jika ada ungkapan kata yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam khutbah kedua ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara dan mendidik kami tatkala kami kecil dahulu, bahkan hingga hari ini. Ampunilah juga dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ghfir
lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, bangsa kami telah Engkau beri kemerdekaan. Tahun ini tahun ke-80 ya Allah. Bimbinglah pemimpin-pemimpin kami agar dia paham ya Allah bahwa kemerdekaan Engkau yang memberikannya. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang amanah, yang melakukan kewajiban tugasnya hanya karena Engkau, sebagai tanda syukur kepadamu ya Allah. Juga bimbing kami sebagai warga negara Indonesia ya Allah. Jadikanlah kami termasuk warga manusia yang selalu bersyukur akan nikmat-Mu, terutama nikmat kemerdekaan yang telah Engkau berikan tahun ini, tahun ke-80 ya Allah. Terus bimbing kami, berikanlah kami ilmu dan pemahaman Islam yang benar, dan berikanlah kami kemampuan dan kemauan untuk menghidupkan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukilah kami selalu siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.